Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santri Alam Kubur. Cerita ini ditulis oleh Dioseta X Teguh Paluvi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Santri Alam Kubur. Ada sosok selain manusia di antara santri-santri itu. Si pengurang dewa dan sayapku gembira tepat. Ustadz Sobirin pun mengajak mereka bertiga untuk duduk lagi di pendopo untuk berbicara. Itu saya bingung juga ngomongnya, takut salah. Kenapa? Pas di desa tadi kalian melihat yang aneh-aneh? Iya Ustadz, tadi kita ngelihat Pak Hari di palak preman. Kalau nggak salah namanya Mamat. Kalian diapain sama Kang Mamat? Nggak diapa-apain sih, tapi kami sudah beberapa kali ngelihat Kang Mamat bikin keributan di pasar. Memang dia nggak bisa dilaporin polisi aja ya? Yang dilakukan Mamat memang hal buruk, tidak pantas untuk ditiru. Tapi cukup benci perbuatannya saja, jangan orangnya. Nggak bisa lah Ustadz, udah pasti kita benci sama preman pasar macam itu. Dahi Ustadz Sobirin berkerut mendengar jawaban Rizal. Ia pun menatap ke mereka bertiga. Ya sudah, pagi ini kalian bangun jam 3:30 pagi, kalian sholat subuh di masjid desa ya. Mendadak mereka bertiga bertatapan. Kita dihukum lagi Ustadz? Dihukum atau tidak kalian akan mengerti nanti. Saat itu Rizal seketika menyikut lengan Ahmad seolah menyalahkan dirinya. Namun karena tahu tujuan Ahmad adalah menolong mereka, Rizal pun menerimanya dengan ikhlas. Oh iya, satu lagi Ustadz. Tadi saya ngerasa ada yang aneh sama Fadil. Kok kayaknya dia nggak ikut ngaji seperti yang lain. Mulutnya seolah mengucap kata-kata yang aneh. Saya sampai merinding. Kalian yakin? Yakin Ustadz? Saya lihat sendiri tapi kami tidak mau menuduh. Makanya kami ceritanya hati-hati ke Ustadz. Kami merasa harus ngomong karena takut ada kaitannya dengan kitab yang diambil Kang Sodar dari Fadil. Ustadz Sobirin pun mengerti. Ia mengatakan akan memantau Fadil lebih ketat. Setelah itu Ustadz Sobirin meminta ketiga anak itu untuk kembali menyusul teman-temannya ke kamar untuk istirahat. Seorang pria berjaga tak jauh dari pintu keluar asrama, Kang Aang namanya. Ia yang bertugas menjaga keamanan pondok dan mengerjakan apa yang bisa ia kerjakan. Kang, kami disuruh Ustadz Sobirin buat sholat subuh di masjid desa. Iya Ustadz udah bilang hati-hati, jam segini masih banyak jurik. Ye Kang Aang, santri masa takut sama jurik? Lah sombong dia. Nggak nyadar dari tadi ada nenek-nenek yang ngikutin kalian? Kang, yang bener Kang. Iya Kang, yang bener. Ya enggak lah Kang Aang teh bercanda. Sudah sana sholat. Kalau niatnya baik insya Allah nggak akan diganggu. Mereka bertiga pun memasang senyum kecut dan meninggalkan Kang Aang. Di satu sisi setelah kepergian mereka, Kang Aang menatap ke arah kamar di asrama mereka. Ia menyadari ada sosok nenek yang tertawa dengan aneh memantau mereka bertiga dari arah kamar yang mereka sebelumnya tidur. Sebuah masjid terletak di ujung turunan desa, bukan masjid yang besar. Namun itu pun jarang penuh dengan kepala keluarga yang seharusnya bisa 2 kali lipat dari kapasitas masjid ini. Gak rame aja. Iya, mungkin ini maksud Ustadz Sobirin. Kalau kita nggak membiasakan sholat subuh dari sekarang, mungkin saat kita besar masjid hanya menjadi bangunan simbolis saja.
Mereka pun segera mengambil wudhu dan masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam saf, mereka terpaku pada sosok yang tidak mereka sangka akan berada di sana. Itu Kang Mamat? Iya, itu Kang Mamat. Kayaknya udah di sini duluan dari tadi. Suara kasak-kusuk mereka didengar oleh seseorang, Pak Hari. Ia menepuk Faris dan mengingatkan mereka untuk mulai sholat subuh. Mereka pun mengerti dan mulai menjaga sikap. Kok tumben kalian sholat di masjid desa? Disuruh Ustadz Sobirin, Pak. Pak Hari itu bener Kang Mamat kan? Dia juga sering sholat subuh. Iya, nggak pernah bolong. Warga nggak ngerasa gimana gitu orang sejahat Mamat ikut sholat. Pak Hari mengajak kami duduk di salah satu sisi teras masjid. Ia berniat meluruskan tentang pemikiran mereka bertiga. Sholat itu kewajiban. Seberapapun dosa kalian, jangan pernah tinggalkan sholat. Kok Pak Hari bisa ngomong begitu? Kan Kang Mamat habis jahat ke Pak Hari. Dosanya Mamat biar Allah yang balas, dan ibadahnya juga urusannya dengan Allah. Rizal, Ahmad, dan Faris saling bertatapan. Mereka mencoba mencerna cerita Pak Hari. Namun perlahan pun mereka mulai mengerti. Mungkin ini yang ingin disampaikan Ustadz Sobirin. Ya, gampangnya sebagian dari kami di sini merasa malu. Orang seperti Mamat saja rajin sholat, masa kita mau bolong-bolong? Mereka bertiga pun paham. Ia kembali menatap Kang Mamat yang tengah meninggalkan masjid. Mereka membayangkan apa yang akan dilakukan Kang Mamat setelah ini. Apa benar orang yang tidak pernah lupa akan Tuhannya itu akan menindas seorang lagi? Ataukah ada hal lain yang Mamat lakukan yang tidak mereka ketahui? Udah, jangan bengong, ayo balik, bentar lagi terang, bisa telat sekolah kita. Mereka pun pamit pada Pak Hari dan kembali pulang ke pondok. Sebelum sampai ke pondok, tiba-tiba mereka melihat kericuhan dari arah asrama santri wanita. Rasa penasaran pun membuat mereka memberanikan diri mendekat ke sana. Teh, rame banget. Lagi pada ngapain? Kalian ngapain di sini? Jawab santriwati yang ditegur oleh Rizal. Kami habis sholat subuh di desa, disuruh Ustadz Sobirin. Terus dengar ada rame-rame di sini. Kami penasaran. Ada santriwati yang hilang. Hanifah namanya, kami belum sempat ngasih tahu Umi. Masih belum pada datang. Kalau di luar atau di asrama putra kalian ngeliat, kasih tahu Ustadz ya. Iya teh. Tapi ada petunjuk lain gak? Hilangnya karena apa gitu? Kemarin dia pamit katanya mau ngejar ada santri yang masuk ke pekarangan asrama putri. Habis itu gak kelihatan lagi. Santri masuk ke pekarangan asrama putri? Mana bisa? Sudah ya, takut ketahuan. Kalau ada petunjuk kabarin saya atau Ustadz. Lah, Teteh sendiri siapa? Kalau ditanya Ustadz, saya dapat cerita dari siapa? Siti, bilang aja diceritain Teh Siti. Nanti saya juga cerita ke Umi. Ia pun bergegas meninggalkan pagar dan kami segera kembali ke arah pondok. Tak jauh dari arah pondok, tiba-tiba mereka bertiga melihat sesosok santri seumuran mereka juga sedang berjalan ke arah pondok. Itu Padil kan? Baju sama badannya sih mirip, tapi bukannya dia nggak bisa keluar. Merasa penasaran, mereka pun mempercepat langkah mereka dan menyusul orang itu. Tapi anehnya sebelum sempat mendekat, tiba-tiba sosok menyerupai Fadil itu sudah menghilang dari pandangan mereka. Kang, selain kami bertiga ada santri lain gak yang keluar pondok? Kalau yang seangkatan kalian gak ada, paling santri senior yang kebagian tugas belanja. Yakin Kang? Yakin, setiap keluar masuk pasti Kang Aang catat kok. Memang kenapa? Enggak apa-apa Kang, atur nuhun Kang. Pagi itu, waktu mereka tinggal sedikit untuk mengejar bel masuk sekolah.
Mereka pun mengirit waktu dengan menggunakan satu kamar mandi bertiga daripada antri lebih lama dengan teman-teman lainnya. Beruntung mereka bisa selesai dengan cepat dan masuk kelas tepat waktu. Mungkin gak sih kalau santriwati yang hilang itu yang kemarin kita lihat? Aku juga mikir gitu, Zal. Tapi belum tentu juga dia yang namanya Hanifah. Sudah, jangan nebak-nebak. Kalau kita lihat kita kabarin, kalau enggak ya udah, jangan dibikin pusing. Benar-benar juga kata Ahmad. Ucapan itu pun menutup kebingungan mereka atas kabarnya santriwati tadi. Kali ini mereka tidak ingin mencari masalah lagi. Sempat beberapa kali mereka menoleh ke arah Fadil. Keberadaannya di kelas membuktikan bahwa santri yang mereka lihat tadi pagi bukanlah Fadil. Di sekolah mereka sempat bertemu dengan Teh Siti yang ternyata kakak kelas mereka. Namun keberadaan Hanifah masih belum diketahui. Berita itu pun sudah sampai ke para ustadz dan menghimbau para santri untuk berhati-hati. Hari sudah larut malam, ada seorang nenek yang berjalan di tengah kamar dengan menyeret kakinya. Sosok itu nyaman berada di kamar tanpa disadari satupun santri yang terlelap di kamar itu. Rizal tertegun melihat sosok itu. Tanpa sadar tiba-tiba wajah nenek itu sudah berada di hadapannya. Pergi! Rizal berteriak dan itu membuatnya tersadar. Mimpi. Sekali lagi nenek itu muncul di mimpi Rizal. Faris yang mendengar teriakan Rizal terbangun dan memastikan keadaan Rizal. Kenapa, Jal? Enggak, mimpi Riz. Rizal termenung sesaat mengumpulkan kesadarannya, tapi sebelum ia memutuskan untuk kembali tidur, ia tersadar bahwa Fadil tidak ada di kasurnya. Faris, kenapa, Jal? Fadil dia nggak ada. Faris pun menoleh ke arah kasur Fadil dan memang tidak ada Fadil di sana. Paling ke kamar mandi. Rizal mencoba menerima dugaan Faris, tapi setelah menunggu beberapa lama tidak ada tanda-tanda Fadil akan kembali. Perasaanku nggak enak, Jal. Apa coba kita cari? Iya, aku penasaran. Ahmad gimana? Bangunin deh. Dengan berhati-hati Rizal dan Faris membangunkan Ahmad yang tengah tertidur. Secara singkat mereka menceritakan tentang keberadaan Fadil yang tidak kembali setelah beberapa lama. Ahmad yang juga penasaran dengan sosok Fadil pun setuju untuk mencari jejaknya. Saat mereka keluar, mereka menyadari bahwa sudah melewati tengah malam. Jam yang terpasang di dinding sekolah menunjukkan telah melewati jam 12 malam. Baru saja keluar, tiba-tiba mereka melihat seorang santri berjalan ke arah belakang asrama. Sontak mereka berinisiatif mengikutinya. Ada sebuah lubang tembok yang tertutup semak-semak. Santri itu menyibakkan semak itu dan keluar. Benar ternyata. Benar apa, Mat? Ada gosip-gosip beredar katanya ada lubang di tembok pesantren yang sering dijadiin tempat keluar masuk sama santri senior. Mereka pun tidak berpikir lebih panjang dan mengikuti santri itu keluar. Itu ke arah hutan, Jal. Area yang sama saat kita ngeliat Kang Sobar dulu. Terus gimana? Gak mungkin kita masuk ke sana. Mereka tidak memiliki waktu banyak untuk berpikir. Tapi saat mereka mulai memasuki hutan jati, tiba-tiba terdengar seperti ada suara alat musik hajatan dari dalam hutan. Ini pasti ada yang gak beres. Aku merinding, Riz. Tapi kalau nggak ke sana kita nggak bakal tahu soal Fadil. Perdebatan mereka sesaat itu memutuskan mereka untuk mengambil resiko lagi. Kalau itu Fadil kita selamat, tapi kalau ternyata bukan, kita pasti dihukum lagi. Kalian tahu kan, aku pasti bakal milih bertindak apa? Toh kita lihat sendiri ada santri yang meninggalkan pondok dan masuk ke hutan. Kalau sepakat aku panggil Ustaz Sobirin. Mereka pun sepakat untuk berpencar sementara Faris dan Rizal mengejar Fadil. Ahmad memanggil Ustadz untuk meminta pertolongan. Hanya senter kecil Rizal yang menerangi jalur hutan saat itu.
Ia mengikuti arah santri itu ke dalam hutan jati yang jauh dari jalur cahaya. Suara alunan musik gamelan pun terdengar semakin jelas di hutan itu. Namun suaranya mengalun lambat dan terdengar mengerikan. Rizal dan Faris berusaha untuk memberanikan dirinya menembus hutan itu. Namun mereka terhenti saat menemukan seseorang berdiri seorang diri di tengah hutan itu. Itu Fadil. Bukan itu perempuan. Faris bisa melihatnya lebih jelas setelah menyadari rambut panjang sosok itu. Perempuan itu berjalan tertatih dengan sesuatu yang menetes dari tubuhnya. Ia terus tertawa sembari menyeret kakinya menuju satu tempat yang cukup luas. Jangan-jangan dia santri perempuan yang hilang jalani, Pak. Faris bersiap mengejar perempuan itu, tapi tiba-tiba Rizal menariknya. Faris yang bingung pun mencoba melepas genggaman Rizal dan menoleh ke arahnya. Tapi Rizal malah menggenggamnya dengan lebih erat. Jal, kenapa sih? Wajah Rizal pucat, ia tidak menatap perempuan itu. Rizal menatap ke atas pepohonan dengan wajah yang pucat dan keringat yang mengucur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berkali-kali Rizal mengucap istighfar menatap apa yang ada di hadapan matanya saat ini. Mengetahui ketakutan Rizal, Faris pun menatap ke arah yang dilihat oleh Rizal. Pocong. Tiba-tiba Faris tersadar dengan keberadaan pocong yang muncul di antara pohon-pohon di sekitar mereka. Kenapa kita nggak sadar ada kuburan di sini? Baca doa, Riz, baca doa. Lari aja, jangan lari. Enggak, itu pasti santriwati yang hilang tadi, Hanifah. Kalau kita kabur dia bisa kenapa-napa. Walaupun takut setengah mati, tapi ia lebih memilih khawatir dengan sosok santriwati yang telah berhenti di tengah-tengah kuburan. Terus kita harus gimana? Aku pernah dengar cerita kalau hutan jati ini pernah kebakaran. Maksud kamu? Rizal ingat ia pernah ditakut-takuti oleh Kang Aang untuk tidak memasuki hutan jati dengan sebuah cerita. Hutan ini pernah kebakaran sebelumnya. Yang menceritakan bahwa kebakaran hutan itu seolah disengaja oleh beberapa pihak. Masalahnya kebakaran itu tengah terjadi saat sedang ada proyek penebangan di tengah hutan. Banyak pekerja yang mati terbakar di hutan ini, Riz. Maksud kamu mereka ini hantu-hantu dari pekerja itu? Entahlah, tapi saat kejadian itu ustadz-ustadz di pondok dimintai untuk menyolatkan jenazah-jenazah itu dan menguburnya dengan layak. Belum sempat Rizal berbicara lagi, tiba-tiba santriwati yang masih jauh berada di hadapan mereka menaikkan tangannya. Perlahan ia mengayunkan badannya mengikuti suara musik yang tidak jelas berasal dari mana itu. Seketika seluruh sosok mengerikan yang ada di tempat itu pun menoleh ke arah Hanifah seolah tertarik dengannya. Pocong-pocong itu mengeluarkan tangan dan kakinya dari kain kafan. Mereka merayap mendekati Hanifah. Dari sisi gelap hutan pun terlihat lagi makhluk mengerikan dengan kulit yang dipenuhi luka bakar mendekat ke arah Hanifah. Darah, Hanifah netesin darah. Faris tersadar dengan cairan yang diteteskan dari tubuh Hanifah. Setan-setan itu mendekat menjilati tanah di mana terdapat tetesan darah Hanifah di sana. Sementara itu Hanifah terus menari sambil tertawa dengan wajah pucat. Itu darah menstruasi. Firasatku lebih dari itu. Di bawah cahaya bulan dan di tengah-tengah kuburan alas jati, Hanifah menari sambil tertawa kesetanan. Walau begitu, Faris dan Rizal sadar. Air mata Hanifah menetes seolah ada sesuatu yang menyiksa dirinya. Setiap tetesan darah Hanifah tidak luput dari jilatan setan-setan itu, tapi mereka sama sekali tidak puas. Beberapa dari mereka sudah mengincar Hanifah dan mulai menjilati darah yang ada di kaki Hanifah. Rizal mengumpulkan keberaniannya dan berlari ke arah Hanifah sembari membacakan ayat kursi sekeras-kerasnya. Rizal, jangan nekat!
Rasa khawatir Rizal membuatnya menerjang sosok-sosok mengerikan itu hingga meraih tangan Hanifah. Tak henti-hentinya ia melanjutkan ayat kursi yang ia harapkan dapat mengusir setan-setan itu dan menolong Hanifah. Sayangnya itu saja tidak cukup. Hanifah masih memaksa untuk terus menari, namun Rizal menahannya. Faris yang melihat keberanian Rizal pun ikut menyusulnya. Kini mereka menahan Hanifah untuk tidak kembali menari sembari terus melantunkan ayat kursi. Gak ada doa lain, Jal. Aku hafalnya cuma ayat kursi. Itu aja baru hafal habis kejadian Kang Sodar. Ya udah, baca terus. Kalau ada kesempatan kabur, kita kabur. Sayangnya harapan mereka tidak terjadi. Setan-setan itu masih terus tertarik dengan darah yang menetes di kaki-kaki Hanifah. Saat setan-setan itu semakin mendekat, tiba-tiba terdengar lantunan ayat-ayat suci dari jauh. Tidak hanya satu orang, ada beberapa orang yang membacakan itu sembari mendekat ke arah mereka. Rizal, Paris! Terdengar suara Ahmad dari jauh mendekat ke arah mereka. Mat, di sini Mat, tolong! Ayat-ayat suci yang dibacakan mereka berhasil membuat setan-setan itu tidak nyaman. Mereka mengeram seolah mulai merasakan kesakitan. Astagfirullahaladzim. Wajah kaget Ustadz Sobirin terpampang bersama cahaya obor yang mereka bawa. Ustadz, tolong Ustadz! Ustadz Yahya yang membawa sebuah kendi kecil yang berisi air. Ia membacakan doa-doa pada kendi itu dan menyiramkan air itu ke sosok-sosok yang masih bertahan dari doa-doa mereka. Seketika suara teriakan kesakitan terdengar di tengah hutan itu. Suara itu terus menggema sampai akhirnya menghilang dan berganti suara serangga hutan. Kalian gak apa-apa? Gak apa-apa Ustadz. Ini tolong Hanifah Ustadz. Wajahnya terlihat pucat namun terus menyeringai. Ia menatap Ustadz Sobirin dengan mata yang mengerikan. Saat itu juga Ustadz Sobirin memegang kepala Hanifah dan membacakan sebuah doa hingga ia kehilangan kesadaran. Tapi entah wajah cemas Ustadz Sobirin sama sekali tidak menghilang. Ustadz Yahya, tolong bantu saya. Astagfirullahaladzim, anak ini keguguran. Keguguran? Hanifah kan umurnya gak jauh dari kami. Bagaimana bisa hamil? Ustadz Sobirin dan Ustadz Yahya tidak menjawab. Sepertinya ada sesuatu yang mereka ketahui tentang Hanifah. Faris dan Rizal pun menyadari batasan mereka tidak lagi bertanya pada mereka. Saat perjalanan kembali ke pondok, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Rizal. Kalau keguguran, berarti pasti janinnya masih ada di hutan kan? Kita nggak usah ikut-ikutan lagi, Mat. Masalah ini udah di luar kapasitas kita. Kalau ditanya baru kita jawab. Tapi kita kan jadi menduga yang aneh-aneh. Sama, tapi kita harus lihat kondisi. Sesampainya di pondok sudah ada ustazah penanggung jawab asrama putri yang menunggu di sana. Ia terlihat khawatir dengan keadaan Hanifah. Ustadz, biar saya rawat dulu Hanifah ya. Kita bicarakan masalahnya besok pagi. Rizal dan Faris pun izin mencuci muka dan sebelum menjelaskan apa yang terjadi ke kedua ustadz yang menjemput mereka. Disitulah Rizal menyempatkan diri untuk menengok kamar tidurnya dan anehnya, Fadil tengah tertidur dengan lelap di kasurnya seolah tidak pernah meninggalkan tempatnya. Ia pun menghela napas seolah pasrah dengan apa yang terjadi. Seharusnya kalian melapor pada orang dewasa, bukan bertindak seperti ini. Maaf Ustadz, kami salah. Jumlah korban yang sebelumnya hanya 1 bisa bertambah menjadi 3 bila terlambat sedikit saja. Untuk soal itu Rizal dan Faris sangat sadar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka bila Ustadz Sobirin dan Ustadz Yahya terlambat menyelamatkan mereka. Ini hukuman kalian. Ada ayat-ayat dan doa yang harus kalian hafalkan. Besok sepulang sekolah harus bisa mengulanginya di depan saya. Baik Ustadz. Ustadz Yahya pun meninggalkan mereka di musola. Namun sebelum Ustadz Yahya pergi, ia terhenti sejenak. Hafalkan, pahami artinya dan terima dengan ikhlas.
Itu titipan Ustadz Sobirin. Mungkin saja bacaan-bacaan itu bisa menyelamatkan kalian kelak. Mereka bertiga pun menyalin ayat-ayat itu dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Rizal sesekali membuka salinan ayat-ayat itu. Mat, aku ngerasa ini bukan sekedar hukuman. Terus, Ustadz Sobirin pasti punya maksud tertentu dengan memberikan kita hafalan ini, seperti saat kita diminta sholat subuh di desa. Tidak ada jawaban dari Ahmad maupun Faris. Ucapan Rizal saat itu hanya dibalas dengan suara dengkuran Ahmad dan Faris yang memang sudah sangat kelelahan dengan kejadian tadi. Sebelum tidur, sekali lagi Rizal menoleh ke arah Fadil. Ia semakin merasa ada yang misterius dengan temannya itu. Katanya kalian yang nemuin Hanifah ya? Hebat banget kalian. Bukan hebat teh, musibah. Tidak ada yang dapat disombongkan dari kejadian semalam. Ada beberapa nyawa yang hampir melayang karena kenekatan Rizal dan kawan-kawannya. Gak usah cemberut terus, Jal. Aku justru salut sama kamu berani nerobos setan-setan itu demi Hanifah. Hah? Setan? Serius kamu? Tanpa sadar mereka sudah dikerumuni oleh teman-teman di sekitarnya. Tapi alih-alih menceritakan tentang setan-setan itu, mereka lebih memilih untuk menceritakan bahayanya hutan jati dan kesalahan yang membuat mereka dihukum. Pokoknya jangan sampai ada di antara kalian yang masuk ke hutan itu. Salah-salah kalian tersesat dan gak bisa keluar. Saat akan kembali ke kelas, tiba-tiba Rizal, Faris, dan Ahmad melihat pemandangan yang tidak asing. Itu Fadil. Iya, dia diincar Kang Ajat kayaknya. Bukan hanya Fadil yang sedang dirundung, mereka juga melihat Fadil menggenggam benda aneh di tangannya. Bentuknya seperti kuningan seukuran kepalan tangan. Fadil dicariin Ustadz, udah masuk kelas. Tiba-tiba Rizal berteriak mengagetkan mereka. Sontak Faris dan Ahmad pun menyikut Rizal karena takut menjadi masalah juga. Hei, kalian jangan ikut campur. Oh baik Kang. Saya bilang ke Ustadz, Fadilnya lagi ada urusan sama Kang Ajat. Sontak wajah Ajat dan teman-temannya panik. Mereka pun melepaskan Fadil dan segera pergi. Sementara itu Rizal dengan santainya berjalan kembali ke kelas. Nekat kamu, Jal. Sama demit kemarin aja berani, masa cuma Kang Ajat Rizal takut? Rizal berhenti sejenak dan menahan teman-temannya. Ada yang lebih bikin aku penasaran. Apa, Jal? Tuh lihat si Fadil. Kenapa? Dia sama sekali gak senang kita tolongin. Aku malah suudon kalau dia memang sengaja mancing supaya diincar kakak kelas. Lah, bunuh diri buat apaan? Supaya benda di tangannya direbut sama Kang Ajat. Faris dan Ahmad pun mengerti kecurigaan Rizal, namun itu hanya sebuah dugaan. Mereka tidak mungkin menuduh Fadil akan hal yang tidak logis. Kelanjutan mengenai kabar Hanifah tidak lagi terdengar oleh Rizal dan kawan-kawannya. Saat mereka bertanya, jawaban yang mereka terima adalah Hanifah sudah dijemput oleh orang tuanya dan tidak lagi belajar di pondok. Di luar jawaban itu sebenarnya mereka mendengar desas-desus bahwa Hanifah sudah mulai pulih, namun masih ada yang aneh pada dirinya. Ia sering mengamuk sendiri dan tertawa terbahak-bahak seperti orang yang sudah kehilangan kewarasannya. Untuk itulah keluarganya membawa Hanifah pergi dari pondok dan mencoba mengobati Hanifah di lembaga yang lebih mampu mengurus masalah psikologi Hanifah. Hamil, keguguran, dikejar setan. Aku gak heran kalau Hanifah sampai setrauma itu. Ya udah, kita kirim doa aja buat kesembuhan dia. Toh kita cuma anak kecil yang gak bisa apa-apa. Setelah tragedi Hanifah, hampir tidak ada keanehan yang dialami Rizal dan kawan-kawannya. Semua berlalu begitu saja, namun mereka bertiga semakin dekat dengan Ustadz Sobirin dan Ustadz Yahya. Kadang mereka menawarkan sendiri untuk membawakan beras dari lumbung Pak Hari walau tidak sedang dihukum. Tapi harapan mereka untuk belajar dengan tenang hingga lulus sekali lagi terkoyak. Lagi-lagi Rizal melihat Fadil bertingkah aneh. Kali ini Fadil bangun di kamarnya dengan ekspresi wajah yang mengerikan.
Ia seperti mengamuk, mengeram, matanya melotot hingga air liurnya terus menetes. Rizal pura-pura tidur dan mengamatinya dengan hati-hati. Rasa takut dan merinding benar-benar menyelimuti tubuh Rizal. Ia sama sekali tidak berani menegur Fadil yang seperti kesurupan. Sekali lagi Fadil pergi meninggalkan kamar, tapi kali ini Rizal enggan untuk mengikutinya. Rasa takut menemani Rizal saat menunggu apa yang terjadi saat Fadil kembali. Atau mungkin bisa saja Fadil tidak akan kembali. "Kang Sodar, jangan Kang!" Rizal panik saat melihat seorang santri tengah memakan ayam hidup. Lokasinya persis di tempat Kang Sodar kesurupan dan melakukan hal yang serupa. Tapi ternyata Rizal salah. Seseorang yang tengah memakan ayam hidup itu bukanlah Kang Sodar. Ia berbalik dan menoleh ke arah Rizal dengan wajah penuh darah. "Fadil?" Santri itu adalah Fadil. Ia tidak memperdulikan Rizal dan kembali memakan ayam hidup itu dengan darah yang terus berceceran di tanah. "Fadil, kamu gila!" Rizal berteriak dan berpaling untuk segera memanggil Ustadz Sobirin. Namun tiba-tiba Rizal merasakan hal mengerikan berada tepat di belakangnya. "Jangan berani-berani." Itu adalah suara Fadil. Entah mengapa ia bisa berpindah secepat itu dari posisinya. Rizal jelas tahu itu adalah sebuah ancaman. Dari sebelah mata Rizal terlihat Fadil mendekatkan wajahnya yang penuh dengan darah sembari menengok ke arah Rizal. Jelas Rizal gemetar. Ia tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Dalam hati ia hanya membaca doa-doa yang ia ingat dan berharap doanya itu bisa menjauhkannya dari sosok Fadil yang mengerikan itu. "Jal, bangun, sholat subuh!" Suara Faris membangunkan Rizal yang tengah terjebak dalam mimpi buruknya. Saat itu juga Rizal terduduk dengan keringat bercucuran dari pelipisnya. Faris dan Ahmad yang melihat keanehan pada Rizal saling bertatapan dan memperhatikan keadaan Rizal. "Ya, mimpi buruk." Rizal tidak langsung menjawab. Sebaliknya ia malah menoleh ke arah ranjang Fadil dan tidak menemukannya di sana. "Fadil kemana?" "Udah keluar sholat duluan lah. Masa nyuruh dia nungguin kamu juga?" Faris segera menyikut Ahmad. Dia tahu mimpi buruk Rizal pasti ada hubungannya dengan Fadil. "Ya udah, wudhu dulu biar tenang. Ntar ceritain pelan-pelan." Rizal pun menyelesaikan sholat subuhnya dan menceritakan mengenai mimpinya. Tapi menurut Ahmad dan Faris, mimpi Rizal itu adalah perwujudan rasa takut Rizal atas kejadian yang menimpa Kang Sodar. "Mungkin karena kemarin kita lihat Fadil dirundung lagi, jadi nggak sadar kamu mimpiin kejadian Kang Sodar." "Ya bisa aja, tapi yang pasti firasatku tentang Fadil benar-benar gak enak." Hari itu Rizal benar-benar memperhatikan Fadil seharian. Tapi kali ini memang tidak ada yang mencurigakan dari gerak-gerik Fadil. Barulah menjelang maghrib, Fadil terlihat berniat melakukan sesuatu. Ia mengecek tembok bolong yang tertutup semak yang sering digunakan untuk keluar pondok. Tapi rupanya setelah kejadian Hanifah, lubang itu sudah ditutup oleh pihak pesantren. Tak kehilangan akal, ia pun mendekat ke pos Kang Aang. Saat itu pagar pesantren masih dibuka. Kang Aang berjaga di sana memastikan tidak ada yang keluar masuk tanpa pantauannya. Fadil berjalan ke arah Kang Aang. Ia memperhatikannya dari belakang. Saat itulah ia merasakan ada yang aneh pada Fadil. Rizal melihat Fadil seolah membacakan sesuatu yang panjang sembari menatap Kang Aang. Entah kebetulan atau memang karena bacaan Fadil, saat itu tiba-tiba Kang Aang terlihat mengantuk dan tertidur di teras tanpa menutup pagar. "Ngapain lagi sih, Jal?" Tuh si Fadil kayak lagi bacain sesuatu ke Kang Aang. Tiba-tiba Kang Aang ngantuk dan tidur. Ahmad ikut memperhatikan Fadil yang ternyata berjalan dengan santai menuju keluar pondok. Dia beneran keluar. Mereka bertiga berjalan mendekat ke arah pagar, tapi mereka masih ragu untuk menyusul Fadil. "Susul enggak?" "Pasti aku kan yang disuruh manggil Ustadz."
Tebakan Ahmad memang benar, sudah tahu rencana Rizal dan Faris. Enggak deh, enggak usah keluar, kita lapor Ustadz aja. Ahmad dan Faris pun terlihat lega, tapi mereka masih penasaran dengan yang dilakukan Fadil di luar. Rizal mencoba mengintip keluar pagar dan mencoba mencari keberadaan Fadil. Tapi tiba-tiba ia terjatuh dengan kedatangan seseorang yang datang dengan tiba-tiba di hadapannya. "Minggir!" teriak orang itu. Rizal memastikan siapa orang yang mengusirnya dengan kasar. "Jal, minggir, Jal!" Seketika Faris menarik Rizal mendekat ke arah mereka. Saat itu barulah ia sadar bahwa orang yang hampir menabraknya tadi adalah si Kuter alias Mamat si preman pasar. "Makin bobrok aja nih pesantren, bukannya ngejaga gerbang malah tidur!" teriak Mamat yang saat itu menarik baju Kang Aang. Rizal, Ahmad dan Faris pun menjauh. Mereka tidak mau mengambil resiko berurusan dengan Mamat. Di satu sisi mereka tidak mau pergi karena penasaran dengan apa urusan Mamat ke tempat ini. "Mamat, ngapain kamu di sini? Gak usah berisik. Panggil Kang Sobirin." "Urusan apa? Bukan urusanmu." Kang Aang sudah tahu sekali reputasi Mamat, tapi bukannya melawan, ia malah seolah menurut dengan perintah Mamat. "Heh, mau mati juga lu bocah." Merasa keadaannya sudah tidak aman, mereka pun segera pergi dari tempat itu. Dari jauh mereka melihat Ustaz Sobirin segera berjalan menemui Mamat. "Itu preman ngapain sampai ke sini ya? Kalau sampai minta jatah keamanan ke pondok sih Kang Mamat udah keterlaluan. Sudah bukan urusan kita. Aku lebih penasaran soal Fadil." Mereka tidak bisa mencari tahu lebih jauh. Mereka pun segera kembali ke pondok untuk menunaikan sholat asar dan melanjutkan dengan pengajian dengan Ustadz Yahya. Tapi aneh, entah mengapa Fadil sudah berada di pendopo lebih dulu bersama santri lainnya untuk pengajian. "Itu Fadil, Jah." Mereka bertiga tidak berkata apa-apa lagi saat itu. Rizal mengacak-acak rambutnya, tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Fadil meninggalkan gerbang. "Udah, jangan, gak usah ngikutin Fadil lagi. Kayaknya berdampak gak baik buat kita." Rizal pun menghela napas sambil berharap semua yang ia lihat bukan merupakan pertanda untuk hal buruk. Setelah kejadian itu, Rizal dan teman-temannya berusaha tidak peduli dengan Fadil. Terkadang mereka memang melihat tingkah mencurigakan Fadil, namun lebih memilih untuk mengacuhkan saja. "Itu Kang Mamat kenapa jadi sering datang ke pondok ya?" Faris memperhatikan sosok Mamat yang beberapa hari ini sering datang ke pondok. "Iya, langsung ketemu Ustadz Sobirin juga. Masa minta jatah preman terus? Sekali-kali jangan mikir jelek terus, siapa tahu Kang Mamat mau taubat." Mereka pun memperhatikan perbincangan Ustadz Sobirin dan Kang Mamat yang tidak dilakukan di dalam ruangan. Entah mengapa sejak datang mereka hanya berbicara sembari berdiri. Terlihat beberapa kali Kang Mamat menunjukkan emosinya dengan memukul tembok atau sedikit membentak. Tapi Ustadz Sobirin tetap menanggapinya dengan tenang. Hari ini santri-santri mendapatkan kabar akan terjadi gerhana di malam hari. Mereka pun mendapatkan pengumuman untuk melakukan sholat gerhana pada malam hari. Ini adalah yang pertama kalinya untuk Rizal dan kawan-kawan. Tapi entah mengapa Rizal merasa malam ini ada yang lebih dari itu. Ia merasa cemas selama seharian tanpa alasan yang jelas. Malam itu sholat gerhana dilakukan berjamaah, namun ada yang aneh dari Fadil. Wajahnya terlihat cemas dan bercucuran keringat. Matanya tidak tenang sembari sesekali melirik ke sekitarnya. "Dil, kamu sakit?" "Iya, gak enak badan, habis ini mau langsung tidur." Sesuai ucapannya malam itu, Fadil segera memasuki kamar dan tidur cepat dibanding yang lainnya. Rizal mencoba mempercayai ucapannya dan ingin menutup malam itu dengan tidur yang nyenyak. Hujan deras mengguyur seluruh pondok dan desa sekitarnya saat itu. Beberapa kali petir menyambar, namun para santri masih dapat tidur dengan pulas.
Suara tongkat yang mengetuk lantai kamar saat itu mengganggu ketenangan Rizal, Faris, dan Ahmad. Bukan tanpa alasan, tapi mereka ingat betul suara itu pernah membuat mereka lari tunggang langgang. Suara langkah kaki diseret bersama tongkat yang menyentuh tanah berhenti di dekat mereka bertiga. Saat itu mereka berdua terduduk dan terbangun secara bersamaan. Seharusnya mereka takut, namun entah mengapa kali ini mereka merasa harus mengikuti ucapan itu. Terlihat nenek mengerikan yang terus meneror mereka semenjak mengintip gudang. Tapi kali ini ia tidak berbuat apapun selain menoleh ke kasur tempat Fadil seharusnya berada. Rizal yang masih berusaha mengumpulkan kesadarannya melihat Fadil tidak lagi berada di kasurnya. Sementara itu suara hujan deras terdengar dari pintu kamar yang terbuka. Jalan nenek itu hilang. Fadil juga nggak ada. Ahmad pun merasakan ada yang janggal di malam itu. Rizal segera berdiri dan menutup pintu yang terbuka itu. Ia masih tidak ingin berhubungan dengan masalah Fadil, tapi saat sampai di depan pintu ia melihat Fadil sedang berjalan perlahan di ujung lapangan. Kang Aang tengah tertidur sementara pintu pagar sudah terbuka. Fadil. Mendengar perkataan itu, Ahmad dan Faris segera menghampiri Rizal dan melihat apa yang mereka saksikan. Kita bilang ke Ustadz. Malam-malam begini. Rizal berpikir sebentar, ia memilih untuk menahan diri dan melaporkan besok pagi. Tapi saat mereka berpaling kembali untuk tidur, tiba-tiba sosok nenek yang membangunkan mereka tengah berdiri di tengah-tengah kamar. Ia menatap mereka bertiga dengan wajah marah. Jal, nenek itu benar ada di sini. Mereka bertiga pun ketakutan dan tidak berani untuk kembali. Gimana nih, Jal? Saat itu Rizal seolah merasakan maksud dari nenek itu. Ia pun segera menarik kedua temannya itu dan segera pergi ke kediaman Ustadz Sobirin. Jal, kita mau ngapain? Ke tempat Ustadz. Mau laporin keberadaan nenek itu. Kalau tiba-tiba sosok itu hilang lagi gimana? Enggak. Justru kayaknya nenek itu mencoba ngasih tahu kita sesuatu. Rizal mencoba memberitahukan apa yang ada di pikirannya. Sampai di kediaman Ustadz Sobirin, mereka pun mengetuk pintunya dengan cukup lama. Suara hujan menyamarkan suara mereka, tapi mereka tidak menyerah. Mereka pun mengumpulkan tenaga untuk berteriak memanggil Ustadz Sobirin. Assalamualaikum. Setelah cukup lama, akhirnya terdengar suara langkah kaki seseorang yang membuka pintu. Waalaikumsalam. Kalian ngapain malam-malam ke sini? Fadil, Ustadz, dia pergi dari kamar dan keluar pondok. Ustadz Sobirin menatap wajah mereka bertiga dan memang melihat keseriusan di mata mereka. Ya sudah, kalian kembali ke kamar, biar saya yang memastikan saat dia kembali. Mendengar ucapan itu, Rizal pun memberanikan diri untuk berbicara. Nggak bisa, Ustadz, kami ngerasa ada yang tidak beres. Ia pun menceritakan tentang keberadaan sosok nenek yang membangunkan mereka. Rizal juga menceritakan bahwa ia menyadari sepertinya sosok nenek itu mencoba memberi petunjuk tentang Fadil. Astagfirullahaladzim. Nenek itu adalah sosok jin, tidak seharusnya kalian mengikuti mau sosok itu. Begitu juga dengan yang merasuki Fadil, kan Ustadz? Maksud kamu? Rizal menceritakan tentang apa yang ia lihat sebelumnya mengenai Fadil yang seolah memantrai Kang Aang. Juga tindak tanduk Fadil yang mencurigakan bahkan sejak kejadian di hutan jati. Saya tahu memang ada yang aneh dengan Fadil, tapi bukan berarti. Belum selesai Ustadz Sobirin berbicara, Rizal sudah tidak mampu lagi menahan sabarnya. Ia pun pergi meninggalkan Ustadz Sobirin dan meninggalkan pondok menuju ke arah Fadil berlari. Rizal, jangan nekat. Rizal tidak memperdulikannya. Sepertinya kali ini Rizal tidak dapat menahan firasat yang ia rasakan. Ia menerobos hujan bermodalkan senter kecil yang ia punya. Ia tidak dapat melihat jarak jauh dengan gelap dan derasnya hujan. Tapi jejak langkah Fadil masih terlihat. Rizal sadar jejak kaki itu mengarah ke hutan jati.
Rizal, sudah, kita kembali dulu. Rizal tidak peduli, malam ini ia harus bisa membunuh perasaan yang selama ini menghantui dirinya. Ustaz Sobirin, Faris dan Ahmad mengikuti cahaya dari kejauhan yang berasal dari senter Rizal. Gelapnya hutan jati, dinginnya air hujan benar-benar membuat Ustaz Sobirin tidak habis pikir dengan apa yang sedang dilakukan oleh santri-santrinya itu. Cahaya senter Rizal terhenti beberapa puluh meter setelah melewati makam tempat Hanifah ditemukan. Rizal terlihat terengah-engah. Dia berdiri dengan wajah terpaku dengan memandangi sesuatu. Jal, sudah Jal. Tapi niat menghentikan Rizal terhenti ketika secara perlahan Rizal mengarahkan senternya ke sosok yang tidak jauh berada di hadapannya. Suara dan gerak-gerik aneh terdengar dari arah Rizal mengarahkan senternya. Itu, astagfirullahaladzim. Ustaz Sobirin tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ada seseorang di hadapannya tengah tersungkur di tanah dan memakan sesuatu yang sebelumnya terkubur di hadapannya. Wajahnya penuh dengan darah, gerak-geriknya seperti seseorang yang kesetanan dan tertawa menikmati apa yang ia makan. Fadil. Tapi Fadil hanya menoleh sekilas dan kembali menikmati benda yang penuh darah yang ada di tangannya. Ia seperti tidak takut dengan apapun, seolah sesuatu yang ia makan adalah puncak kenikmatannya. Rizal ikut mendekat dan mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh Fadil saat itu. Itu janin. Apa? Yang benar kamu, Jal? Namun saat memastikan dengan jelas benar apa yang diucapkan Rizal, di tangan Fadil terdapat bagian tubuh bayi yang tidak sempurna yang sudah tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Sementara itu Fadil tertawa kesetanan menikmati janin yang terlihat sangat mengenaskan itu. Mereka semua membaca istighfar sebelum akhirnya Ustaz Sobirin mendekat ke arah Fadil dan membacakan doa untuknya. Sontak Fadil memberontak mendengar setiap bait doa yang diucapkan Ustaz Sobirin. Ia berteriak, mengerang kesakitan dan berusaha untuk memberontak. Ia pun melarikan diri ke dalam hutan yang lebih gelap. Kejar! Mereka pun mengejar Fadil secepat yang mereka bisa. Kalian kembali, bahaya! Rizal tidak ingin kehilangan jejak Fadil. Ahmad, tunggu dari arah timur. Faris, kamu mutar. Aku coba arahin ke arahmu. Mengerti dengan yang dimaksud Rizal, mereka pun berpencar teratur. Rizal terus mengejar Fadil yang terus berlari tanpa arah. Fadil mencoba menghindari Rizal, tapi itu malah membawanya ke arah Faris yang berhasil menggapai tubuhnya. Lepaskan! Lepaskan! Tenaga mereka berdua tidak cukup untuk menahan Fadil. Ia masih bisa berlari walau berkali-kali terjatuh oleh tangkapan Faris dan Rizal. Tapi di depan Ahmad sudah menunggu. Ia memeluk Fadil dan menjatuhkannya di tanah. Mereka menguncinya dan segera memanggil Ustadz. Ustadz, di sini! Aku tidak ada urusan dengan kalian. Aku bisa membunuh kalian. Wajahnya benar-benar marah. Darah dari janin yang ia makan membuat wajah Fadil tidak lagi seperti sosok manusia. Rizal mencoba membacakan ayat kursi sebisanya untuk menahan Fadil. Entah itu berguna atau tidak, tapi saat itu mereka berhasil menahan Fadil untuk tidak melepaskan dirinya. Ustaz Sobirin datang dan segera mengikat tangannya dan tangan Fadil dengan tasbih yang ia bawa. Tahan dia. Baik Ustaz, tapi kayaknya gak bisa lama-lama. Tenaganya gak kayak orang normal. Tahan semampu kalian. Ustaz Sobirin pun membacakan kembali doa-doa untuk meruqyah Fadil saat itu juga. Fadil terus memberontak, bahkan mereka mulai merasakan sosok tak kasat mata mencoba mendekat ke arah mereka. Tapi Ustaz Sobirin tidak main-main. Ia mengusir mereka semua sembari terus meruqyah Fadil. Keluar kamu jin laknat. Sosok di tubuh Fadil kesakitan. Seharusnya ia keluar setelah Ustaz Sobirin menyelesaikan doanya. Tapi anehnya tiba-tiba Ustaz Sobirin berhenti. Ustaz, kenapa? Kenapa berhenti?
Wajah Ustadz Sobirin terlihat panik. Itu tidak seperti biasanya. Sebaliknya, Fadil tiba-tiba tertawa menertawakan ekspresi wajah Ustadz Sobirin. Kenapa? Kau takut? Enggak mungkin Ustadz Sobirin takut. Rizal mencoba berpikir sama, tapi Ustadz Sobirin masih terlihat ragu. Kalau setan ini saya usir, Fadil akan mati. Maksud Ustadz? Sejak awal Fadil sudah tidak ada. Selama ini tubuh ini diisi oleh jin biadab ini, sehingga terus hidup. Rizal, Faris, dan Ahmad kaget dengan ucapan itu. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Sobirin. Setan sialan, berani-beraninya kamu mengambil tubuh Fadil. Ini permintaan mereka dan aku mendapatkan bayarannya. Kenapa kalian menyalahkan saya? Ustadz Sobirin memalingkan wajahnya. Ia tidak menyangka ada orang yang bisa mengikat perjanjian dengan jin agar Fadil bisa terus hidup. Jelas saja Ustadz Sobirin tidak mungkin mau mengambil resiko dituduh membunuh seorang santri. Walaupun kenyataannya Fadil sudah mati dan tubuhnya diisi oleh sosok lain. Kalian sudah membuat tuanku marah. Tuanku tidak akan diam. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Fadil kehilangan kesadarannya. Ia terkulai begitu saja di sana tanpa ada perlawanan. Samar-samar terdengar suara kentongan dari arah pondok. Suara kentongan itu terdengar dengan nada yang menunjukkan bahaya. Ustadz, suaranya dari arah pondok. Ustadz mencoba mengangkat Fadil, namun Rizal melarang. Fadil, biar kami yang membawanya kembali. Ustadz pergi duluan, Ustadz lebih dibutuhkan di sana. Ustadz Sobirin mengerti, namun sebelum ia pergi, ia memeriksa keadaan Fadil. Ia pun meninggalkan tasbihnya di tangan Fadil sebelum akhirnya meninggalkan Rizal dan yang lainnya. Ustadz Sobirin berlari sekuat tenaga menyusuri gelapnya malam di hutan jati itu. Rasa cemas terus menderu bersama dinginnya hujan yang menusuk tubuhnya. Seluruh cahaya lampu di semua ruangan pondok menyala dengan suara kericuhan yang terdengar, bahkan dari luar kompleks pesantren. Saat melewati gerbang, Ustadz Sobirin dikagetkan dengan santri-santri yang bergelimpangan menyebar di sudut-sudut pesantren. Kang Aang, mereka kenapa? Kesurupan Ustadz. Gak tahu kenapa mereka tiba-tiba begini. Dengan segera Ustadz Sobirin segera menyusul Ustadz Yahya yang tengah meruqyah salah satu santri. Ia membantunya hingga santri itu tersadar dan meminta Ustadz Yahya menjelaskan kondisinya. Tiba-tiba saja banyak santri yang keluar dari kamarnya dan berteriak-teriak seperti kesetanan. Mereka semua berperilaku aneh. Astagfirullahaladzim. Apa mungkin ini olah dia? Dia siapa Ustadz? Nanti saya jelaskan. Sekarang kita minta tolong santri yang masih sadar dan kumpulkan mereka di dua ruangan biar Ridho bantu Ustadz Yahya. Baik Ustadz. Selesai perintah Ustadz Sobirin, semua santri yang masih tersadar pun bersusah payah mengumpulkan santri-santri itu ke dalam dua ruangan. Sementara itu Ustadz Sobirin menenangkan pikirannya dan membacakan doa-doa ke beberapa botol yang telah diisi dengan air. Ustadz Yahya dan yang lainnya bersusah payah menahan santri-santri yang kesurupan itu. Setidaknya mereka memastikan tidak ada satupun santri yang hilang. Rizal, Ahmad, Faris, dan Fadil kemana? Mereka sedang dalam perjalanan kembali ke sini, tidak usah khawatir. Percikan air doa ini sambil membacakan istighfar pada mereka yang mengamuk. Saya dan Ustadz Yahya akan meruqyah mereka satu persatu. Kang Aang dan Ridho mengerti. Mereka bersama beberapa santri menahan mereka yang mengamuk dengan membaca doa dan menggunakan air pemberian Ustadz Sobirin. Benar saja, santri-santri yang kesurupan itu seketika gentar. Mereka seolah ketakutan dengan air doa yang diberikan Ustadz Sobirin. Sayangnya setan-setan itu tidak berniat memudahkan usaha mereka. Harus ada nyawa yang dibayarkan malam ini. Suara itu terdengar dari sudut ruangan yang masih gelap. Seorang santri berdiri di sana dengan terus menatap Ustadz Sobirin.
Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Aang segera memercikan air itu ke sosok yang berada di sana. Santri itu adalah Sodar. Berbeda dengan santri lain yang sedang kesurupan, wujud wajah Sodar sudah semakin jauh dari wajah seorang manusia. Matanya menghitam sepenuhnya dengan kulitnya yang putih pucat. Urat di wajahnya menonjol dan menghitam sama seperti lidah dan isi mulutnya. Sodar, sadar, istighfar. Air doa Ustadz Sobirin benar-benar tidak berarti terhadap Sodar. Kang Aang mencoba membacakan ayat kursi padanya, namun ia hanya tersenyum menertawakan Kang Aang. Sodar pun menjambak ke rambut Kang Aang, menariknya mendekat dan menggigit lehernya hingga berdarah. Kang Aang berusaha melepaskan diri namun gagal. Oh, Ustadz, tolong. Ustadz Sobirin yang menyadari hal itu pun meninggalkan ruqyahnya dan menghampiri Sodar. Ustadz Sobirin membacakan ayat kursi dengan lantang. Sosok-sosok yang merasuki santri-santri di ruangan itu pun gelisah dan kesakitan mendengarkan ayat-ayat itu. Tapi tidak dengan Sodar. Doa-doamu tidak akan lagi membantu terhadapku. Ledek Sodar yang melanjutkan tindakan gilanya dengan merobek leher Kang Aang dengan giginya. Tolong Ustadz. Ustadz Sobirin tidak gentar. Ia pun mendekat ke arah Sodar dan berusaha melepaskan tangannya dari Kang Aang. Tapi tidak semudah itu. Saat melepas Kang Aang, Sodar bergerak ke belakang santri yang lain. Ia kembali menjadikan santri itu sandera untuk dihabisi. Kita sudah diterima, harus ada satu nyawa yang mati sebagai peringatan untuk kalian. Sebuah pisau kecil dikeluarkan dari kantong celana Sodar. Sebuah benda yang seharusnya terlarang untuk berada di lingkungan pesantren. Ia mengeluarkan pisau itu dan bersiap menusukkannya pada santri yang ia sandera. Sodar, jangan Sodar. Kang Aang berusaha menahannya, namun tenaga Sodar lebih besar. Ia berhasil mengayunkan pisau itu, namun dengan sigap Ustadz Sobirin menahan tangannya melukai santri itu. Berkali-kali Sodar mencoba menusukkan pisau itu pada Ustadz Sobirin, namun selalu gagal. Kang Aang pun takjub dengan gerakan-gerakan Ustadz Sobirin yang selama ini tidak pernah ia lihat. Walaupun membela diri, tapi stamina Ustadz Sobirin ada batasnya. Doa-doanya gagal mengusir sosok yang merasuki Sodar. Ia pun mulai kelelahan hingga beberapa serangan pisau Sodar melukai bahunya. Makhluk seperti kalian tidak punya hak di alam ini. Ia berusaha menendang Sodar menjauh dan menahan kepalanya. Sekali lagi ia membacakan sebuah doa untuk mengusir sosok dalam tubuh Sodar. Kali ini Sodar terlihat gentar. Ia kesakitan dan meronta sejadinya. Aku tidak akan keluar. Manusia ini milikku. Sesuai perkataannya, walaupun kesakitan sebegitunya, ia tetap tidak keluar dari tubuh Sodar. Bahkan Ustadz Sobirin heran bagaimana bisa jin itu bisa bertahan sebegitu kuatnya di tubuh Sodar. Kalau itu memang maumu, manusia ini ikut denganku. Setan itu meronta bersama dengan suara Sodar yang juga merasakan kesakitan. Samar-samar Ustadz Sobirin merasakan setan itu berkuasa atas Sodar dan menarik jiwanya yang meninggalkan tubuhnya. Setan terkutuk. Kali ini ia benar-benar bingung dengan apa yang harus mereka perbuat. Sekali lagi Ustadz Sobirin dihadapkan di posisi antara hidup dan mati santrinya. Di tengah kebingungan Ustadz Sobirin, tiba-tiba suara pintu terbuka dengan keras. Terlihat Faris dan Ahmad segera membaringkan Fadil tidak jauh dari pintu ruangan. Ustadz, apa yang terjadi? Mereka bingung dengan apa yang tengah terjadi di ruangan itu. Tapi tidak dengan Rizal. Sebelum masuk ke dalam ruangan itu, ia mendengar teriakan setan itu dari luar dan mencoba membaca situasi ini. Samar-samar ia teringat kembali kejadian pertemuan Sodar dengan Fadil. Ustadz, kalung hitam itu juga jimat milik Fadil.
Sontak Sodar menoleh ke arah Rizal dengan tatapan penuh amarah. Ustadz Sobirin memperhatikan tubuh Sodar dan memang menemukan kalung hitam yang dimaksud Rizal melingkar di lehernya. Saat itu juga ia menarik kalung itu hingga terputus. Bocah sialan, kali ini kami melihatmu. Hidupmu tidak lama lagi. Rizal gentar melihat sosok bermata hitam yang mengarahkan tangannya kepada Rizal. Ia mundur ketakutan menelan ludahnya, tapi itu hanya sebentar. Hidup dan matiku di tangan Allah. Setan sepertimu tidak punya hak sedikit pun terhadap nyawa kami.